Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Selamat dari Tumbal Pesugihan Part 8. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Mbok, teriakku lebih kencang. Iya non, saut Mbok Wati dari dapur. Bergegas aku berjalan ke dapur. Terlihat Mbok Wati sedang memasak sesuatu. Dari tadi dipanggilin kok diem aja, omelku. Maaf non, nggak denger. Oh ya udah, lagi masak apa ini Mbok? Tanyaku. Ayam suwir sama sayur kol, balasnya sambil mengaduk-adukan masakannya. Bapak keluar kota non, lanjutnya. Iya mbok, Gila sudah tahu. Berapa lama bapak pergi non? Katanya sih paling cepat 3 hari. Mbok, tadi ada yang jatuh, tanyaku. Jatuh? Nggak ada tuh non, balas Mbak Wati sambil memindahkan sayur kol ke dalam mangkuk besar. Padahal aku sangat yakin sekali suara itu arahnya dari sini. Lantas, dari mana sumber suara itu? Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Yang penting sekarang aku lapar. Yuk mbok, kita makan di ruang tengah aja, ucapku sembari membawa mangkuk besar berisi ayam suwir ke ruang tengah. Kunyalakan televisi dengan volume agak kencang, sambil menunggu Mbok Wati datang membawakan sayur kol dan 2 piring nasi. Kami pun duduk di lantai dan mulai makan. Mbok, habis makan siap-siap ya, ucapku berhenti makan sejenak. Siap-siap kemana non? Pergi ke rumah sakit, jenguk bunda, terus nginep di sana, jelasku. Loh, nanti yang jaga rumah siapa? Nggak usah dijagain mbok, kan ada si... Aku hampir saja menyebutkan perempuan rambut panjang itu. Si siapa non? Udah mbok jangan mancing-mancing. Pokoknya malam ini Gila males tidur di rumah. Iya non, nanti mbok temenin ke rumah sakit. Aku pun lanjut makan. Begitu pula Mbok Wati selesai makan. Mbok Wati langsung membereskan sementara aku kembali ke kamar. Aku berdiri di depan pintu kamar. Ada perasaan ragu saat aku membukanya. Semoga saja makhluk mengerikan itu tidak ada di dalam. Doaku seraya membuka pintu perlahan. Aman. Cepat-cepat ku ambil beberapa helai baju untuk kubawa ke rumah sakit. Aku tidak bilang pada Mbok Wati kalau aku akan menginap di rumah sakit sampai pulang. Setelah memasukkan pakaian ke dalam tas, aku langsung bergegas mandi. Kali ini tidak bisa berlama-lama. Khawatir si wanita berambut panjang muncul lagi. Dengan langkah terburu-buru, aku keluar kamar mandi, mengecek barang bawaan dan pergi ke ruang tengah. Ternyata Mbok Wati masih belum ada di sana. Mbok, panggilku sembari berjalan ke arah kamarnya, tidak ada balasan. Mbok, panggilku lagi, masih tidak ada balasan. Kini aku tepat berada di depan pintu kamarnya. Pintunya tertutup. Apa Mbok Wati masih di dalam? Tok tok tok. Ku ketuk pintu saat tangan meraih gagang pintu. Tiba-tiba, non, Mbok Wati muncul di belakangku. Ih, Mbok kemana aja? Balasku kesal sekaligus kaget. Habis cek semua ruangan sama jendela non, udah terkunci apa belum? Oh, ayo berangkat sekarang, nanti keburu malam. Gila tunggu di ruang tengah. Aku membalikan badan kembali ke ruang tengah. Baru beberapa jalan langkah, aku ingat akan sesuatu. Ku hentikan langkah menoleh ke Mbok Wati yang mau masuk ke kamarnya. Mbok, Gila lupa bilang kalau nginep di rumah sakitnya 3 hari. Bawa bajunya jangan 1 ya,
ucapku. Iya non. Tidak terlalu lama aku menunggu di ruang tengah. Mbok Wati sudah menghampiriku, membawa tas jinjing berukuran sedang. Yuk. Aku melangkah menuju pintu depan. Belum sempat kurai gagang pintu, di depan brak, terdengar suara benda jatuh yang cukup kencang. Apa itu non? Mbok Wati membalikkan badan. Mau kemana mbok? Tanyaku saat Mbok Wati mau mengecek sumber suara tersebut. Udah mbok, cuekin aja. Ku tarik bagian belakang baju Mbok Wati. Brok. Tuh, ada lagi, ucap Mbok Wati. Saat itu kami kompak mengarahkan pandangan ke arah koridor menuju kamar Stephen dan Kelvin. Ayo mbok. Mbok Wati menurut, kami pun keluar rumah. Sial, saking buru-burunya aku lupa memesan taksi. Ku pesan taksi lalu menunggu di pagar rumah. Aku tidak menunggu di depan teras. Suara benda terjatuh itu masih terus terdengar, bahkan setelah ku kunci pintu depan. Tak lama taksi datanglah membawa kami ke rumah sakit. Tadi bukan maling kan non? Tanya Mbok Wati. Bukan. Terus apa? Jangan dibahas mbok, selakuku. Iya non. Mobil melaju cukup cepat melewati jembatan tempat Stephen kecelakaan. Di sini dan Stephen kecelakaan, ucap Mbok Wati. Iya, aku tahu. Balasnya seraya menatap keluar jendela. Aku bisa melihat dengan jelas besi pembatas jembatan yang bengkok beberapa bagian. Mungkin di sanalah mobil Stephen kecelakaan. Sekitar 20 menit kemudian, kami pun sampai di rumah sakit. Kedatangan kami sempat membuat suster heran karena kami membawa 2 tas yang cukup besar. Setelah meminta izin ke dokter dan menjaga Bunda, kami pun diperbolehkan menginap di perawatan Bunda selama beberapa hari. Setidaknya untuk sekarang ini, rumah sakit jauh lebih aman dibandingkan rumah. Selama 2 hari menginap di rumah sakit, aku lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar. Saat malam hari, sama sekali tidak berani keluar kamar. Aku sangat takut ketika harus melewati koridor dan selasar yang cukup gelap. Di rumah sakit, aku bisa tidur lebih pulas walaupun hanya tidur di sofa. Sedangkan Mbok Wati memilih tidur di lantai dengan beralaskan kain yang tebal. Non, besok bawa pulang? Tanya Mbok Wati. Iya, besok pagi Mbok pulang ke rumah ya, mau beres-beres. Oke, Mbok bisa pulang sendiri? Bisa. Ada uangnya? Ada. Ini aku tambahin. Aku mengambil 2 lembar uang Rp50.000 dari dompet. Banyak banget. Takutnya Mbok nanti belanja juga. Menjelang malam, aku dan Mbok Wati pergi keluar ke rumah sakit, membeli makanan untuk makan malam. Setelah itu kembali ke kamar. 2 minggu lagi, Gilang mau balik ke Jerman, tapi Bunda masih belum bangun, ucapku sambil menyantap makanan. Doain terus non, semoga Bunda cepat sadar sebelum Gila pulang. Iya mbok, setiap sebelum tidur selalu berdoa, semoga pas Gila bangun, Bunda udah nyambut sambil tersenyum. Amin. Malam semakin larut, mata pun sudah mulai berat. Aku mulai membaringkan tubuhku di sofa tidur. Mimpi aneh kembali muncul. Kini aku berdiri di tengah jalan, sebuah jalan yang sepertinya aku kenal. Ya, ini jalan dekat rumahku. Dari kejauhan kulihat seseorang berdiri di tengah jalan menghadap ke arahku. Aku berjalan mendekat, sementara itu dia masih berdiri mematung. Kuhentikan langkah saat menyadari kalau seorang di depanku ini adalah wanita berkebaya hitam alias wanita ular. Dia tersenyum lebar seperti menyambut kedatanganku, lalu berjalan masuk ke dalam rumahku.
Mataku terus tertuju pada pergerakannya. Wanita itu berhenti di depan pintu rumahku. Kemudian seorang membukakan pintu. Mbok Wati. Aku terbangun dari mimpi buruk itu. Kemudian mencari keberadaan Mbok Wati, tapi tidak ada. Sepertinya dia sudah pulang ke rumah. Bergegas aku ke kamar mandi, mencuci muka, lalu pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan, aku terus teringat dengan mimpi itu. Apa maksudnya? Apa wanita ular itu mengincar Mbok Wati? Sesampainya di rumah, aku langsung berlari ke depan pintu. Pintu tidak terkunci, aku pun masuk ke dalam. "Mbok," panggilku sambil berjalan ke ruang tengah. Tercium bau wewangian. Aku berjalan ke kamar Mbok Wati. Semakin dekat, wewangian itu semakin menyengat. "Non Kila?" Mbok Wati terkejut melihat kehadiranku. "Itu apa, Mbok?" tanyaku bingung. Ketika melihat Mbok Wati membawa wadah kecil dari tanah liat. Di dalamnya ada arang yang masih menyala dan mengeluarkan asap yang sangat wangi. Kemenyan, Non," balas Mbok Wati sedikit terbata-bata. "Kemenyan? Wangian tradisional untuk pengharum ruangan, Non." "Oh, ayah belum pulang, Mbok." "Belum, Non," balasnya. "Mbok matiin dulu ya, Non." Mbok Wati berjalan ke pintu belakang, soalnya asap kemenyan itu sudah mulai memenuhi dapur. "Iya, Mbok." Aku kembali ke ruang tengah, mengambil tas, lalu pergi ke kamar. Ditinggal hampir 3 hari, suasana kamarku agak berubah, lebih lembab dan dingin. Kutaruh tas berisi pakaian di pojok kamar, lalu mulai membersihkan dan merapikan tempat tidur. Setelah semua selesai bergegas, aku pergi ke kamar mandi. Kunyalakan shower, air hangat. Air hangat mulai mengalir dari ujung rambut hingga membasahi tubuhku. Mandi air hangat selalu membuatku rileks. Namun entah mengapa, punggung terasa dingin. Rasa dingin itu tidak juga hilang, walaupun aku sudah membasahi dengan air hangat. Rasa dingin itu terus menjalar ke pundak hingga membuat bulu kuduku meremang. Aku juga mulai merasa seperti ada seorang di belakangku. Kumatikan keran air, menoleh ke belakang. Nihil, tidak ada apa-apa. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Srek, srek, srek. Terdengar bunyi gesekan plastik, asalnya dari luar kamar mandi. "Mbok," teriakku. Tidak ada jawaban dan suara itu pun menghilang. Mungkin salah dengar. Batinku seraya menyalakan keran kembali. Srek, srek, srek. Di antara bunyi gemericik air, aku masih mendengar suara itu. Dengan terburu-buru, ku selesaikan mandi. Perlahan membuat pintu sedikit mengintip dari balik pintu. Kamar dalam keadaan kosong, tidak ada siapa-siapa. Kulangkahkan kaki keluar kamar mandi. Astaga, baju-baju kotor yang kusimpan di pojok kamar sudah berantakan. Plastik yang membungkus pun sudah tergeletak agak jauh. Tidak hanya itu, koper besar pun sudah terguling. Ada apa lagi ini? Batinku berjalan mendekati lemari, mengambil pakaian dan mengenakannya. Lalu mengambil ponsel di atas nakas yang berlari di luar kamar. "Mbok," teriakku panik. "Mbok." Aku berlari ke arah dapur. "Iya, Non," balas Mbok Wati. "Mbok tadi di kamar?" tanyaku dengan nafas tersengal. "Enggak, Non. Dari tadi Mbok di dapur, siap-siap masak. Takut Non Kila belum makan," jelas Mbok Wati. "Emangnya ada apa, Non? Kok lari-lari sambil ketakutan?" lanjutnya. "Itu di kamar ada yang berantakin baju kotor Kila. Non Kila gak usah takut, nanti biar Mbok beresin." "Iya, Mbok," balasku lalu mengambil segelas air. "Kila, ke ruang tengah dulu ya." "Iya, Non." Di ruang tengah aku membuka semua jendela lebar-lebar.
agar banyak cahaya yang masuk dari luar. Kunyalakan televisi dengan volume cukup kencang, lalu membaringkan badan di sofa. "Ayah, pulang jam berapa?" tanyaku via aplikasi chat. Tak lama ayah langsung menelponku. "Jadi pulang hari ini?" "Jadinya besok sayang." "Ya, kirain hari ini," balasku dengan nada kecewa. "Enggak, ada apa di rumah?" tanya ayah curiga. "Enggak kok, kalau mau keluar rumah minta Ahmad antar aja." "Iya," balasku singkat. "Udah dulu ya sayang, nanti ayah telepon lagi." "Oke." Jujur aku kesal. Harusnya tadi kembali ke rumah. Kalau sudah begini, bagaimana aku bisa tidur nanti malam? Apalagi baru pulang saja disambut dengan kejadian aneh. "Non, mau makan sekarang atau tunggu bapak?" tanya Mbok Wati. "Ayah nggak jadi pulang hari ini, Mbok." "Oh, Non kira mau makan sekarang." "Boleh, Mbok, bawa ke sini aja. Nanti makan bareng lagi." Mbok Wati kembali ke dapur, membawa makan siang untuk kami berdua. "Mbok, nanti jangan lupa tolong beresin kamar Gila ya." "Iya, Non." Kami pun lanjut makan, sambil menonton televisi. Setelah makan, Mbok Wati pergi ke kamarku untuk membereskan pakaian berserakan di lantai. Sementara itu, aku tetap di ruang tengah. Sekitar 10 menit kemudian, Mbok Wati kembali ke ruang tengah, membawa semua pakaian kotorku. "Langsung Mbok cuci aja ya, Non." "Iya, Mbok." Mbok," ucapku sebelum Mbok Wati melangkah jauh. "Iya, Non." Mbok Wati membalikkan badan. "Wewangian yang tadi namanya apa? Gila lupa." Kemenyan, Non." Raut wajah Mbok Wati tampak kaget saat ku bertanya tentang itu. Mbok Wati pergi ke tempat mencuci baju. Jujur aku masih penasaran dengan kemenyan. Apa benar fungsinya untuk pengharum ruangan? Ku ambil ponsel lalu membuka Google. Di sana terdapat banyak penjelasan tentang kemenyan. Sebagian besar memang tertulis untuk wangian atau parfum. Namun ketika aku turunkan layar ke bawah, terdapat informasi kalau kemenyan juga digunakan untuk memanggil makhluk halus. Bruk! Suara kencang terdengar dari arah bekas kamar Stephen dan Kelvin, hingga membuatku terperanjat dari sofa dan berlari menghampiri Mbok Wati. "Ada apa, Non?" tanya Mbok Wati yang juga kaget melihat kehadiranku di belakangnya. "Ada suara lagi, Mbok, dari kamar Stephen atau Kelvin," balasku. "Sebenarnya, Non, dari Mbok pulang udah beberapa kali denger." "Suara apa ya, Mbok? Bukannya 2 kamar itu dikunci?" "Iya, emang dikunci. Mau lihat ke sana?" "Ah, enggak deh, Gila takut." "Ya udah, Non di sini aja dulu," kata Mbok Wati, "temenin nonton TV-nya." "Iya." Aku duduk di kursi kecil sambil memainkan ponsel, mencari hiburan untuk mengurangi rasa takutku. Padahal ini masih tengah hari, tapi gangguan udah muncul 2 kali. Gimana nanti malam, pikirku. Tak lama Mbok Wati sudah memasukkan semua bajuku ke dalam mesin cuci. "Mau ditemenin ke ruang tengah?" tawar Mbok Wati. "Temenin di kamar aja deh, Mbok. Aku mau tidur siang." Kami pun berjalan beriringan menuju kamar. Aku masuk ke dalam kamar, diikuti Mbok Wati. "Udah, Mbok, makasih." Mbok Wati berjalan menuju pintu. "Mbok." "Iya, Non. Nanti malam nggak jadi deh." Awalnya aku ingin meminta Mbok Wati menemani aku tidur, tapi rasa maluku jauh lebih besar dari rasa takut. "Mbok, beres-beres dulu ya, Non," ucap Mbok Wati sambil keluar kamar. Kini aku sendirian di kamar. Ku edarkan pandangan mengamati setiap sudut di kamar, sambil terus berdoa di dalam hati, semoga tidak ada gangguan. Aku mulai berbaring. Kali ini tidak lupa untuk menyalakan semua lampu yang ada di kamar, termasuk kamar mandi.
Kubuka aplikasi pemutar lagu di ponsel agar suasana tidak sepi. Tak lama aku pun tertidur. Tok 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 tok. Dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar suara ketukan pintu. "Siapa?" teriakku dengan mata tertutup. "Mbok non," saut Mbok Wati dari luar. "Masuk aja Mbok." Pintu terbuka. Mbok Wati muncul dari balik pintu. "Ada apa Mbok?" "Udah malam, Non Kela gak mau makan." "Malam?" gumamku heran sambil mengambil ponsel. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Astaga, aku tidur hampir 6 jam. Mbok Wati tersenyum. "Tidurnya pulas banget Non." "Iya, makanya antar ke sini aja ya Mbok. Kila malas keluar kamar." "Baik Non." Mbok Wati keluar kamar. Dia lupa menutup pintu. Saat mataku masih tertuju pada layar ponsel, duk 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 duk, duk 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 duk, terdengar suara langkah cepat seperti orang berlari. Mataku langsung tertuju pada pintu terbuka. Duk 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 duk. Kali ini suara langkah cepat itu diikuti dengan sekelebatan bayang hitam. Spontan aku menarik selimut untuk menutupi wajah. "Non," terdengar suara Mbok Wati. Aku mengintip dari balik selimut. "Ada apa Non?" tanyanya. "Mbok, lain kali kalau keluar kamar tutup pintunya," protesku. "Maaf Non, Mbok lupa." Mbok Wati menaruh nampan berisi makanan dan minuman di atas nakas. "Ada yang ganggu lagi ya Non?" bisiknya. Aku hanya membalas dengan anggukan. "Jangan lupa dimakan," ucap Mbok Wati lalu berjalan keluar kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Aku mulai makan. Ternyata tidur selama 6 jam membuat nafsu makan bertambah. Semua makanan yang disediakan Mbok Wati habis kusantap. Setelah selesai, aku pergi ke kamar mandi, buang air kecil, dan cuci muka. Ingin mandi, tapi takut terjadi sesuatu. Sepanjang malam, aku hanya tiduran di atas tempat tidur sambil menonton video di YouTube. Sudah hampir jam 11 malam, tapi mata ini belum juga mengantuk. Tenggorokan terasa kering, sedangkan persediaan air di kamar habis. Terpaksa aku harus pergi keluar kamar. Kriet. Perlahan aku membukakan pintu kamar, mengintip situasi di luar sepi. "Mbok," teriakku. "Mbok." Sepertinya Mbok Wati sudah tidur. Aku melangkahkan kaki keluar kamar, berjalan menuju ruang tengah. Dek. Mataku terbelalak melihat sosok yang ada di hadapanku. Dia sedang duduk di sofa membelakangiku. Rambutnya yang panjang sudah menunjukkan kalau dialah sosok yang sering menggangguku. Tubuhku terasa kaku, tidak dapat digerakkan, jantung pun berdetak sangat kencang. Lidah keluhku terasa keluh, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. "Sudah terlambat," ucapnya lirih. "Dia sudah datang. Akan ada korban." Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.